lagi di Publikes, obrolan santai anak publik. Kali ini Publikes bersama dari teman-teman dari Departemen Rispol. Sebelum masuk ke podcastnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Erina sebagai moderator. Halo semuanya, aku Tasya sebagai fungsionaris Rispol. Halo semuanya, aku Samuel sebagai fungsionaris juga. Halo, perkenalkan nama aku Nadir, aku juga fungsionaris dari Rispol. Halo semuanya, aku Revi, fungsionaris dari Rispol. Halo semuanya, aku Hani sebagai fungsionaris Rispol. Halo semuanya, aku Nismara sebagai fungsionaris Departemen Rispol. Nah, kali ini Publikes bersama teman-teman dari Departemen Rispol akan membahas terkait fenomena overthinking. Apakah kita terlalu cemas terkait masa depan? Oke, jadi tadi kan kita udah nge-spill nih, kita mau ngebahas apa. Ya, langsung aja kita ngebahas terkait overthinking dari sudut pandang dari teman-teman Departemen Rispol. Nah, kita ini kan hidup di era yang serba cepat ya guys. Nah, tapi entah kenapa makin kesini tuh kayak banyak yang merasa kehilangan arah gitu loh. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tuntas nih terkait overthinking dari sudut dari teman-teman dari Departemen Rispol. Nah, kalau misal kalian dengar kata overthinking nih, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri seperti yang kita tahu, overthinking tuh identik sama pikiran yang selalu berputar tanpa arah gitu. Jadi gimana ya, kayak rasa takut yang memang belum tentu terjadi. Kayak kita mengkhawatirkan ada apa sih di depan, padahal mungkin hal-hal buruk itu belum tentu terjadi gitu. Kalau dari aku sendiri, menurut aku tuh overthinking itu kayak pikiran kita yang berlebihan gitu loh. Entah kita mikirin tekanan akademik yang mungkin bagi orang lain itu bukan suatu hal yang termasuk harus kita pikirin berlebihan gitu. Tapi terkadang kita sendiri memikirkan hal-hal yang bagi kita tuh benar-benar bikin kita sampai ngerasa nggak percaya diri, ngerasa terbebani sama hidup kita sendiri gitu sih. Oke, jadi teman-teman dari Hani sama Revi ini overthinking tuh kayak pikiran yang kayak terlalu berlebihan gitu terkait apapun itu gitu. Nah, oke, kita next aja ya. Nah, menurut kalian nih apa sih rasa overthinking nih dengan masa depan gitu loh? Apakah wajar karena kita itu kan hidup di dunia yang penuh ketidakpastian gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri nih Kak, kalau menurut aku sendiri itu wajar banget sih. Enggak, kita jangan ngomongin masa depan deh, kita ngomongin besok aja nih, besok pagi. Hari besok aja kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi, atau kita bakal ngelewatin apa, hal baik atau hal buruk nih yang bakal kita lewatin di esok hari itu. Nah, makanya ada rasa ketidakpastian, ada rasa kecemasan, rasa takut itu menurut aku wajar banget sih. Wajar ya kalau misal overthinking, tapi kayak jangan terlalu berlebihan banget gitu ya menurut kamu ya gitu. Kita itu kan sering ya dengar istilah generasi cemas. Nah, menurut kalian tuh kayak apa sih yang bikin generasi muda ini tuh lebih rentan overthinking daripada generasi yang sebelumnya gitu? Terus kayak gimana sih menurut kalian? Oke, menurutku tuh kenapa sih generasi itu sekarang tuh generasi cemas? Gara-gara prinsipnya hidup tuh yang kurang kuat. Jadi kita perlu prinsip hidup yang kuat untuk menjalani hari-hari kita. Contohnya kita selalu berani untuk mengambil resiko dan juga selalu siap lah untuk menghadapi tantangan. Gitu sih Kak dari aku. Oke, jadi kayak harus siap menghadapi tantangan di esok hari itu seperti apa gitu kan. Nah, terus kayak apakah media sosial ini tuh bisa memperburuk rasa cemas kita gitu loh. Misalnya kayak kita lihat nih pencapaian orang lain, dia dapat beasiswa, dia dapat achievement yang kayak wah dia keren banget nih. Nah, menurut kalian tuh kayak apakah itu bisa memperburuk gitu loh? Oke, kalau dari menurut aku sendiri ya kayak tadi yang kakak bilang tuh, karena salah satu faktor dari overthinking tuh kita ngebandingin hidup kita sama orang lain, yang dimana kan sebenarnya tuh nggak bisa. Nah, kalau ngomong sosial media, justru bahkan itu faktor terbesar ya, karena kenapa misalkan kita ngebuka TikTok nih, kita ngelihat orang pamer uang, pamer kendaraan, pamer prestasi, apapun itu bentuknya, kita secara nggak langsung kita tuh bakal ngebandingin sama hidup kita. Dan kalau dibiarin itu akan menjadi menjadi suatu kesalahan lah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena pertama itu dari fisik,
kita secara tidak langsung tuh bakal nurunin apa misalkan energi untuk fisik kita ini dulu 100%. Nah kita ngebandingin hidup kita sama orang lain tuh kayak lama-lama itu bakal jadi lemes sendiri, kita males. Dan kalau dari mental sendiri kan bahkan tuh gak usah aku jelasin lagi tuh, kita udah tahu lah mental tuh serentan apa sih kalau untuk kena penyakit mental gitu. Nah makanya kalau menurut aku sendiri ya apakah sangat berpengaruh, sangat, dan apakah berpotensi untuk memperburuk, sangat memperburuk. Kayak itu jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, apalagi kayak membandingkan pencapaian kita nih, misal dia udah sampai ke A, nah kita kayak ya kalau misal termotivasi sih nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai kayak ngerasa ih kok gue rendah diri kayak gimana gitu jalan ya. masing-masing. Ya kita punya jalan hidupnya masing-masing, jadi kayak kita nggak bisa mengikuti apa yang orang lain capai gitu. Jadi cuma sekadar dijadiin motivasi aja ya Iya. Kak, biar kita berkembang lebih baik. Nah, menurut kalian lagi nih, overthinking tuh ada nggak sih ya hal-hal yang menurut kalian nih malah menjadi bisa diambil sisi dari positifnya, nggak cuma melihat dari sisi negatifnya aja gitu. Oke, mungkin yang namanya overthinking itu kan kaitannya tuh dengan hal-hal yang ke arah negatif gitu kan, kayak ketidakpastian, kecemasan, ketakutan. Tapi ada loh yang bisa diambil sisi positifnya. Salah satunya yaitu dengan kita tuh mempersiapkan diri kita supaya kita bisa menghadapi hari-hari berikutnya ataupun masa depan dengan kondisi kita yang lebih siap. Misalkan nih kita kayak merasa belum cukup atau belum siap untuk menghadapi masa depan, itu salah satunya bisa dengan cara memperbaiki diri, kayak belajar, kemudian mencari tahu jati diri lah, supaya nantinya tuh bisa kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita itu bisa lebih siap gitu untuk menghadapi kecemasan-kecemasan yang muncul di pikiran-pikiran. Nah mungkin kalau misalnya dari aku tuh kayak salah satu dampak positif dari overthinking ini nggak cuma berpengaruh ke diri kita doang, tapi bisa juga berpengaruh ke orang lain, dimana dari overthinking ini pun kita jadi ikut memikirkan perasaan orang lain gitu, ikut berempati ke orang lain, terus ikut saling menjaga satu sama lain lah gitu. Karena kalau kita tahu apa yang kita cemasin, harusnya kita juga paham bahwa orang lain pun punya kecemasannya masing-masing gitu. Jadi kita lebih saling aware terhadap sesama sih gitu. Jadi ya sih kayak overthinking itu bisa membuat kita kayak memperbaiki diri lah dari kegagalan-kegagalan yang ada. Itu bisa nih kita memperbaiki kayak bisa lebih baik gitu. Kira-kira nih kalau misal overthinking dibiarin aja, kira-kira dampaknya untuk kualitas hidup dan juga produktivitas generasi yang akan datang, generasi muda itu tuh gimana sih guys? Oke, mungkin dampaknya itu bakal sangat mempengaruhi motivasi kita, terus jadi demot kayak gitu. Karena mungkin yang tadi sudah dibilang oleh teman-teman, kalau misalkan terlalu banyak overthinking itu juga nggak bagus. Kalau misalkan terlalu banyak overthinking itu juga nggak bagus, karena sering berputar dalam ketakutan itu. Kayak gimana ya kalau aku gagal gitu, jadi nggak mau mencoba ke step-step baru gitu. Kalau dari aku itu sih. Oke, kalau menurut aku dampaknya tuh bisa aja Kak, kita terkurang gitu loh rasa percaya dirinya kita. Apalagi kadang overthinking juga, apalagi kita mahasiswa ya, sering banget mengalami overthinking tekanan akademik itu, kita jadi ngerasa nggak percaya diri. Apalagi dengan banyaknya orang lain yang mungkin pencapaiannya lebih besar dari kita, atau mungkin dari faktor lingkungan juga. Jadi kita benar-benar ngerasa oh ternyata tuh kita belum ya sampai sana, dan jadi tuh otak kita selalu, bener dikata Hani, otak kita selalu berputar di mana kita hanya berpikir bahwa kita tuh emang kurang gitu. Kalau menurut aku sendiri sih apakah berpengaruh tuh pertanyaan kan tadi kan dampaknya kalau dibiarin tuh apa? Aku mau nambahin juga kalau mungkin teman-teman tuh udah sering lihat lah kasus-kasus, maaf ya, Tapi nggak ada aplikasi. orang tuh bunuh diri gara-gara overthinking. Nah, ya itu salah satu dampaknya. Kenapa? Karena tadi kayak yang dibilang sama Hani dan Revi,
overthinking itu kita ngebikin diri kita tuh sendiri demotivasi. Dan itu kita pertama demotivasi, kedua kita juga nggak pede sama orang, dan ketiga yang paling parahnya kalau dibiarin akan ada kemungkinan bahwa nantinya kita akan berakhir seperti maaf kata yang seperti teman-teman yang di kasus-kasus itu yang mengakhiri hidup mereka. Oke sih. Dampaknya tuh benar-benar kayak sangat berpengaruh ya dari Nyata banget untuk kualitas hidup kedepannya tuh gimana. Jadi kalau misal overthinking ini dibiarin terus menerus, jadi itu kan kayak jadi turun banget ya kualitas hidup kita. Jadi kayak apa ya, hidupnya tuh nggak sehat gitulah gitu ya. Terus gimana sih caranya biar kita tuh bisa lebih berdamai nih dengan diri kita sendiri, bisa lebih apa ya, meredam nih overthinking kita nih dengan ketidakpastian ini, tapi masih tetap punya arahnya tuh gimana gitu. Oke sih, kalau buat berdamai ya, aku tuh ada 3 pegangan. Yang pertama yaitu kita harus selalu bersyukur sebenarnya. Lebih banyak bersyukur. Nggak semua orang yang mungkin kita rasa dia tuh paling berat, terus paling baik capaiannya, tapi sebelum itu tuh banyak orang di luar sana tuh jauh lebih susah dibanding kita, jauh lebih nggak beruntung dibanding kita. Dan juga kita harus tahu orang-orang yang mungkin capaiannya besar gitu pun pasti juga mereka bakalan pernah mengalami di posisi kita gitu. Yang kedua adalah dengan prinsip kita ilmu stoik. Aku tuh pernah membaca lah gitu di buku Filosofi Teras. Itu tuh apa yang kita nggak bisa kendalikan ya udah kita lepaskan. Tapi apa yang kita bisa kendalikan ya kita laksanain gitu. Contohnya gini simpelnya. Mungkin yang nggak bisa kita kendalikan tuh pandangan orang, stigma orang ke kita, terus rasa kita harus membantu orang gitu. Itu nggak harus kayak gitu. Kita yang memang kita rasa memang bisa kita lakukan ya kita laksanakan, yang enggak ya lepasin aja gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga ya kita selalu harus punya pegangan hidup ya teman-teman ya, dengan memang hidup itu dinamikanya banyak. Jadi dari prinsip yang kuat itu kita akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita tuh bisa, kita harus bisa, kita yakin. Banyak-banyakin afirmasi positif aja ke diri kita. Banyakin kalau diri kita tuh udah melakukan yang terbaik gitu. Dari aku sih itu. Yang benar-benar aku nge-highlight banget nih dari jawabannya Nadif tuh kayak banyak-banyak bersyukur gitu. Jadi kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu kan. Kayak ya kehidupan itu kan punya porsinya masing-masing. Jadi kayak disyukuri aja kalau misalnya hidup kita seperti ini ya kita kayak diperbaiki, disyukurin aja. Jangan membandingkan kepada sama kehidupan dari orang lain gitu. Hidup itu bukan perlombaan kok guys. Jadi enjoy aja sama journey-nya. Oke guys, jadi kita udah last banget nih. Kalau bisa kasih nih satu pesan buat teman-teman sekalian yang lagi overthinking nih tentang masa depan. Boleh Revi? Oke guys, jadi kita untuk kalian semua yang lagi overthinking, intinya kamu nggak perlu jawaban di hari ini juga karena dunia itu luas dan banyak juga kemungkinan yang bakal nemuin kalian di hidup yang penuh berwarna. Jadi selama kalian berjalan hidup sejauh ini berarti kalian udah menjadi orang yang keren banget. Oke, mungkin aku izin nambahin ya dari pesan yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman yang lagi overthinking nih. Jadi pesan dari aku itu masa depan itu bisa direncanakan dan juga bisa diusahakan. Jadi bertumbuhlah, berkelanalah sesuai dengan apa yang kalian mau dan apa yang kalian rencanakan. Nah itu insya Allah nantinya kalian akan bisa berdamai dengan rasa overthinking yang ada di pikiran-pikiran kalian semuanya. Dan juga kalian nggak sendirian kok, kita sama-sama. Jadi aku mungkin mau izin nambahin terkait overthinkingan ini. Jadi aku pernah baca entah di sosial media ataupun di buku gitu ya, bahwa sebenarnya yang benar-benar membunuh kita sendiri itu adalah pikiran kita sendiri gitu. Jadi semoga teman-teman bisa terus menjalani apa yang ada sekarang, walaupun kita tetap cemas gitu tentang apa yang ada nantinya. Tapi harapannya untuk yang saat ini semoga teman-teman bisa
terus menjalannya dengan baik gitu. Aku juga mau izin nambahin, jadi itu buat teman-teman yang lagi overthinking, kalian ingat aja, gak ada orang yang 100 bener terus-terusan, gak bisa. Pasti mereka ada salahnya, pasti mereka ada jatuhnya. Dan kalau kalian mikir, kok hidup aku gini banget ya, kok ujiannya gini banget ya, aku pernah dikasih tahu sama orang tua aku kalau kita tuh nggak bakal dikasih ujian sama yang di atas kalau emang kita nggak bisa nyelesain. Jadi kalau emang kalian dikasih ujian kayak gini, berarti yang di atas tuh percaya kalian bisa nyelesain kok. Keren, top. Keren banget, guys. Top. Jadi ternyata overthinking itu bukan cuman soal pikiran yang berlebihan aja gitu kan, tapi juga cerminan dari zaman yang menuntut kita tuh terus jadi lebih baik lagi. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa membantu dari teman-teman pendengar untuk memahami bahwa cemas itu manusiawi ya guys ya, dan jangan sampai bikin kita jadi berhenti melangkah, jadi kayak rendah diri, jadi terlalu overthinking gitu. Ya, Overthinking nggak apa-apa asal nggak berlebihan ya. Iya, Kak? betul. Bahkan itu perlu supaya kita nggak bersantai-santai nih dalam mempersiapkan masa depan gitu guys. Oke guys, jadi sekian Publikcast dari Departemen Rispol. Terima kasih ya teman-teman semua untuk menonton Publikcast kali ini. Nantikan Publikcast selanjutnya.